Hello guys, nice to meet you again. This time we'll discuss about chapter 3 about element in bahasa unsur, compound in bahasa is senyawa, and mixture in bahasa is campuran. Masih ingat gak waktu kelas 5 kalian belajar tentang apa itu unsur, senyawa, dan campuran? Atau unsur itu terdiri hanya satu jenis atom saja, sementara kalau misalkan senyawa itu terdiri dari beberapa elemen, dan mixture itu terdiri dari beberapa elemen dan compound seperti itu. Sekarang kita bahas tentang elemen. Elemen is substance which cannot be broken down into two or more substance by chemical method. Jadi ini adalah substansi yang tidak bisa terbuat dari dua atau lebih unsur di dalam metode kimia. Elemen itu karena hanya terdiri dari satu atom saja. Kalau hidrogen, hidrogen aja. Oksigen, oksigen aja. Dan masih banyak elemen yang bisa kamu lihat di dunia ini. Nah, makanya para saintis membuat sebuah tabel periodik untuk mempermudah. Jadi, scientists have organized all the element into table is called the table periodic. Nah, itu kamu lihat sebelah kanan. Nah, can be classified periodic itu ada metal, non-metal, dan metalloid. Nah, metal itu good conductor of electricity, sementara non-metal itu poor conductor of electricity. Maksudnya ada yang baik untuk mengantarkan energi listrik dan ada yang lemah untuk mengantarkan energi listrik. Dan metalloid itu ada di tengah-tengah antara semi metal atau non metal. Jadinya kamu bisa lihat yang mana aja, yang warna biru ada metal, ungu ada metalloid, dan orange adalah non metal. Ini adalah sifat-sifat dari metal. Solid pada ductile itu elastik, metallic luster itu kilologam, malleable itu lunak, dan good conductor itu penghantar listrik yang pakai. Metalloid itu ada metal dan non metal, dan metallic luster udah ya. Brittle itu rapuh dan semikonduktor. Non metal itu solid, ada yang solid, liquid, atau gas. Nah, karena dia gas itu adalah lamban, brittle itu tadi rapuh, dan insulator atau dia tidak mengantarkan panas dengan baik. Sekarang kita next ya. Look at your book page 15, summarize the difference between metals on non-metal. Range itu penampilan, metal itu shiny, berarti semuanya itu mengkilau, lustrous mengkilau, candy polish itu abis kayak dielap. Non metal itu dull, kayak misalnya kayak warnanya kusam dan lamban lah. Oh, state of master at room berarti suhu ruangan, dia metal itu padat, dan non metal itu ada yang liquid or gas atau padat ya. Ability ada malleable and ductile dan brittle and ductile, melting and boiling high and low, density high and low, ability to cancel heat itu high and low. Compound itu berarti kan campuran antara dua unsur ya. The smallest for compound equal molecule, the example water, H2O, carbon dioxide, CO2, nitrogen gas, hydroxide acid, HCl, sodium hydroxide, NaOH. Dan properties is compound is different for consequent elemental. Mass ratio fixed can be broken down simple substance by chemical method. And three mixture, campuran berarti antara senyawa atau campuran is substance which consists two or more substance with a chemical reaction. In some mixture, the ratio of mass is not fixed. Property of mixture has property of substance which are met. Mixture can be spared easily by physical method. The component in mixture are not mixed in fixed proportion. Jadinya dia kalau campuran tuh bisa aja terdiri dari senyawa, bisa juga terdiri dari unsur, tapi dia bisa terbuat dari physical method. Sekarang yang keempat itu kita bahas tentang mixture classified. Ada homogeneous mixture itu berarti sama bentukannya, dan heterogeneous mixture itu beda banget. Jadi kalau misalkan homogeneous itu kalau dicampur ya langsung nyatu semuanya, tapi kalau misalkan heterogeneous dia nggak nyatu semuanya, jadi kayak ada endapan. Contohnya seperti pada gambar, kalau homogeneous mixture itu cold solution, evenly dispersed and stable mixture, contohnya ada tea, fruit juice, medicine, dan lain-lain. Separating mixture ada yang menggunakan funnel, jadi dia kayak disaring gitu, ada yang magnet, lalu ada yang boiling melakukan pemanasan pada cairan ya. Nah, di sini bedanya tuh ya, kamu lihat kalau funnel itu kan menggunakan corong, magnet yang menggunakan magnet, dan boiling itu menggunakan alat untuk dilakukan pemanasan pada suatu cairan, entah itu unsur, entah itu senyawa atau elemen or compound or
mixture. Method of separating mixture, ada slaving, berarti dia tuh kayak diayak-ayak, disaring. Ada magnetic separation, nah ada sulfur ditambah iron filling, terus ada magnet. Nah jadi iron plus sulfur itu langsung ketarik sama magnetnya tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga ada filtration. Jadi di sini kita kan menyaring ya, heterogeneous mixture berarti dia berbeda zatnya, makanya harus disaring. Kalau rumah kalian kotor pun juga kan pasti disaring oleh filter, suatu filter. Jadi kotorannya itu bisa atau endapannya itu bisa kita ambil kayak residu itu kan, endapan, dan filtration itu menghasilkan cairan yang sudah jernih dan bersih. Selanjutnya ada evaporation. Nah, jadi di sini ada proses di mana kita mencampurkan antara garam dan water. Lalu ini sebenarnya evaporation itu kan terjadi kalau anak-anak lihat pada siklus air, di mana air laut akan bereaksi dengan air hujan yang ada di awan ya, dan akan terjadi proses hujan. Nah, seperti ini. Jadi ada uap-uap yang terjadi pada proses pemanasan yang dicampurkan pada garam dan air yang dipanaskan di suhu tertentu. Terus ada distillation. Nah, di sini ada vaporization, jadi kayak nanti liquidnya itu, cairannya itu jadi berupa gas. Jadi makanya di situ ada termometer, terus ada alat distilisasi untuk menyaring air laut yang dipanaskan lalu berubah menjadi kondensasi, proses kondensasi ya, ingat nggak yang pada proses turunnya hujan. Nah akhirnya ada uapan-uapan yang terbang ke udara seperti itu. Yang terakhir sublimasi atau sublimate. Nah dari ice nih jadi melting kan atau cair, kemudian jadi air, mengalami proses evaporasi lalu menjadi embun-embun di udara, steam. Nah kebalikan lagi, di sublimated kembali lagi ke padat. Jadi seperti itu proses sublimasi. And the last, separating funnel approaches. Jadi kalau misalkan anak-anak pergi ke lab di sini, kita akan menyaring tetesan demi tetesan. Jadi ada yang low density liquid, ada yang high density liquid. Itu diatur masuknya cairan dengan membuka atau menutup dari si funnel apparatus ini. Jadinya nanti kalau anak-anak pergi ke lab ada yang namanya separating funnel. Seperti ini adalah kayak filtration, tapi dia lebih ke setetes demi setetes.